Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 949 miliar dolar atau naik sekitar 1,16%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 21.100-an, Ethereum 1.209, BNB 236, XRP 0,36, Cardano 0,49, Solana 41, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih ada yang 4%. Top performernya per hari ini adalah Solana dengan kenaikan 4,92% ke 40,99 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini sampaikan Celsius Network hires advisor ahead of potential bankruptcy. Jadi tentunya ini lagi-lagi ya, kasus Celsius belum selesai. Withdrawal kemarin di pause, alias orang-orang yang kemarin menyimpan asetnya di Celsius itu nggak bisa narik ya, nggak bisa withdraw. Mudah-mudahan gitu ya, tidak ada satupun dari viewers saya yang memakai aplikasi Celsius sehingga kalian tidak harus ya merasakan apa yang mereka rasakan. Dan kali ini beritanya semakin memburuk gitu ya, mereka dikabarkan sudah hire seorang penasehat karena adanya potensial untuk bangkrut gitu ya. Dan ini tentunya masih sekedar isu, belum ada statement resmi dari Celsiusnya sendiri, semuanya masih simpang siur. Dan ini juga adalah penyebab gitu ya, salah satu penyebab uncertainty di market sekarang gitu ya. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa waktu mendatang, beberapa minggu ke depan kita bisa melihat ada sebuah statement yang clear gitu ya dari pihak Celsius sebenarnya apa yang sedang terjadi, kondisinya seperti apa, lalu solusinya apa. Itu ya. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua kita bakalan masuk sedikit ke data on-chain gitu ya. Nah, ini adalah 1 year plus hodl wave. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, ini adalah salah satu data on-chain juga yang bisa kalian jadikan sebagai leading indicator gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat secara data historis, biasanya ini dapat memperlihatkan ke kita gitu ya, area-area yang baik untuk start distribusi ataupun start akumulasi. Nah, secara historis ketika kita melihat hodl wave-nya ini drop cukup jauh dan kemudian mulai start untuk reversal, maka ini biasanya adalah tanda bahwa kita akan mendapatkan semacam sell off besar-besaran atau bahkan sebuah bear market. Tapi ketika kita mendapatkan akumulasi selama berbulan-bulan, ini adalah biasanya pertanda juga bahwa kita sepertinya akan mendapatkan rally berikutnya ke atas. Di sini adalah fase akumulasi ketika hodl wave-nya naik di sini, oke, dan membentuk all time high lebih tinggi daripada yang sebelumnya, dan kemudian kita membentuk cycle baru ke atas. Dan kemudian kita mulai melihat ini drop gitu ya. Dan ini adalah pertanda gitu ya bahwa kita udah melihat ada pelemahan momentum dan para holder jangka panjang itu udah start melakukan distribusi. Sampai pada akhirnya para retail juga kehilangan kendali dan akhirnya kita kembali masuk ke bear market. Dan ini ditandai juga dengan fase distribusi di hodl wave-nya. Ketika dia menurun, ini biasanya fase distribusi oleh para holder jangka panjang yang udah nge-hold minimal lebih dari setahun. Hal yang sama juga kembali terjadi ketika kita mulai start naik lagi, alias kita mulai melihat para holder jangka panjang mulai start akumulasi lagi, dan kemudian kita melihat harga mulai start naik lagi di sini. Hal yang sama juga mulai terjadi di sini, kita mulai melihat ada start distribusi lagi di sini. Dan pada akhirnya kita kembali melihat semacam koreksi besar, masuk ke fase distribusi lagi, dan sekarang kita sepertinya udah masuk ke fase akumulasi lagi. Oke? Dan tentunya fase akumulasi itu bisa bermacam-macam guys. Bisa yang hanya kita melihat ada sekitar beberapa bulan, kita masuk fase akumulasi, kemudian kembali masuk distribusi. Tapi juga ada yang sampai bisa tahunan seperti yang terjadi di sini. Oke, jadi kalian yang merupakan investor ya wajib sabar aja lah guys ya. Secara data on-chain memang sampai sekarang kita melihat fase akumulasi itu terus terjadi.
Dan ini memang faktanya seperti itu guys. Oke, akumulasi terus-menerus terjadi, exchange reserve itu terus drop, alias stok Bitcoin berada di exchange itu terus menurun, dan ya itu adalah pertanda yang baik untuk jangka panjang gitu ya, alias masih banyak orang yang start untuk membeli Bitcoin dan kemudian sudah mengeluarkannya dari exchange dan di hold. Semakin sedikit supply-nya, sekali lagi itu akan berdampak baik jangka panjang. Karena kenapa? Ketika nanti demand mulai start naik lagi, sedangkan supply-nya udah drop sangat parah, yaitu akan membuat harga Bitcoin kembali recover gitu ya. Dan juga ada satu data yang menarik, yaitu adalah US atau stablecoin dominance. Dan kalau misalnya diperhatikan, kalau kita melihat stablecoin dominance itu mengalami drop seperti ini, maka itu berarti sudah banyak sekali orang-orang atau mulai banyak orang yang mengganti atau menjual stablecoinnya dan diganti ke koin-koin seperti Bitcoin, Ethereum, dan altcoin lainnya. Artinya apa? Artinya ketika stablecoin dominance itu menurun, berarti orang-orang sekarang udah mulai start lagi untuk melakukan akumulasi di altcoin dan juga Bitcoin daripada memegang stablecoin. Dan untuk sekarang, menurut sang analis si BTC Fuel, kita itu membentuk semacam pattern yang namanya Three Peaks and Doom House Pattern. Nah, bentukannya seperti ini guys, dimana pattern ini diawali oleh triple top gitu ya, kemudian kita mendapati ada satu drop, kemudian kita membuat V-shape recovery, oke, dan kemudian kita membuat bull trap terakhir sebelum kita drop. Dan menurut si BTC Fuel, kita kemungkinan juga memperlihatkan pattern yang sama, di mana kita ada membentuk semacam triple top di sini, kemudian ada drop, kemudian kita membuat V-shape recovery, oke, kemudian konsolidasi dan membuat roof atau bull trap terakhir sebelum pada akhirnya kita akan plunge ke bawah. Apakah ini akan terjadi? Who knows gitu ya. Tapi so far kita memang melihat momentumnya cukup deras ke bawah. Yang perlu kita lihat apakah kita akan mampu maintain momentum ini, kemudian membuat pattern bearish continuation. Dari sana kemungkinan konfirmasinya baru akan lebih pasti bahwa kita kemungkinan besar akan drop lebih jauh. Ketika stablecoin dominance drop seperti ini, kalau misalnya kalian perhatikan di bulan Maret hingga akhir April, Bitcoin juga kemarin lumayan ya naiknya. Kalau misalnya kalian perhatikan di daily chart akhir bulan Maret sampai April di sekitar sini. Nah, ini ada kenaikannya. Oke. Jadi ketika stablecoin dominance itu menurun, maka itu bisa jadi berarti kita melihat para investor mulai confidence lagi masuk ke market, dan itu adalah pertanda baik. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke chart, saya pengen ingatkan lagi untuk kalian yang sudah pernah mendaftar di Delta Exchange. Sekali lagi, aset kalian mendingan kalian staking saja ketika kalian berada di bear market. Kalau misalnya kalian memang prefer untuk menunggu terlebih dahulu di sideline, daripada USDT, Bitcoin, dan Ethereum kalian nggak diapa-apain, kalian bisa staking di Delta Exchange. Dan USDT-nya di sini kalian bisa mendapatkan APY hingga 6%. Jadi ini termasuk salah satu yang cukup tinggi. Dan kuotanya terbatas, tentunya hanya ada 6,1 miliar USDT. Kalau kalian yang belum punya account Delta Exchange, kalian bisa mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Karena kalau kalian mendaftar dengan link tersebut, kalian akan mendapatkan diskon trading fee, sekaligus kalian juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah-hadiah yang tersedia di sini. Ada ribuan token DETO dan juga ada ratusan dolar yang bisa kalian menangkan sebagai reward. Nah, kenapa Delta Exchange saya pilih sebagai salah satu partner di channel saya? Karena kalau misalnya kita lihat di chart future-nya, itu Delta Exchange menjadi salah satu yang cukup stabil chartnya guys. Jadi tidak ada liquid hunter gitu. Kalau kalian perhatikan, tidak ada wick yang aneh-aneh panjang ke atas maupun ke bawah. Ini adalah salah satu pertanda baik untuk kalian yang merupakan trader futures, karena kalian nggak mau mendapatkan sebuah exchange ketika kalian trading futures yang banyak liquid hunternya. Alias di exchange lain naiknya cuma $500, di exchange ini bisa naiknya mungkin 1.000 atau $1.500 hanya untuk ngeliquid orang-orang yang short. Sebaliknya, ketika kalian mendapatkan exchange yang mempunyai liquid hunter, ketika turun pun, kalau exchange lain turunnya $1.000, yang di sini mungkin bisa sampai 1.500 bahkan $2.000. Hanya untuk meliquid juga orang-orang yang buy. Tapi kalau di Data Exchange, kalau kalian perhatikan itu chartnya stable banget. Ini adalah salah satu hal yang baik. Kemudian juga di sini kalian
ditawarkan berbagai fitur menarik seperti kalian bisa leverage hingga 100x, walaupun saya pribadi tentunya tidak menyarankan hal tersebut. Kalian wajib melakukan money management yang baik, cuman ini fitur-fiturnya saja saya sampaikan ke kalian. Kalian juga bisa untuk men-setting trading kalian, mau limit, mau market, mau kondisional, di sini juga bisa, sell maupun short, terserah kalian. Order booknya juga disediakan, di sini juga untuk indikator dan juga toolsnya itu juga ada lengkap, jadi kalian bisa cek semuanya di sini. Dan kalau misalnya kalian tertarik gitu ya untuk trading selain futures, di sini juga bisa spot, bisa move, calendar spread, dan interest rate swap. Options juga bisa. Jadi Delta Exchange itu cukup lengkap. Jadi kalau misalnya kalian yang belum sempat untuk mendaftar, silahkan kalian klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar, dan kalian bisa mendapatkan berbagai fitur yang dari tadi saya jelaskan. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin, dan kita bakal mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian perhatikan, kita kalau dilihat ya secara detail, sebenarnya kita udah break sedikit di atas trend line-nya gitu guys. Tetapi untuk sekarang belum terlalu meyakinkan. Kenapa? Karena kita barely berada di atas trend line-nya. Alias kita baru berada sedikit banget secuil di atas trend line-nya. Oke, saya pengen melihat move yang lebih signifikan dan meyakinkan gitu. Alias kita melihat ada buyers yang step in ketika breakout dan mendorong harga naik dengan cukup kencang. Itulah kenapa saya sampaikan ketika breakout kita harus melihat secara volume apakah ada kenaikan yang terjadi. So far belum ada guys. Oke, walaupun kita breakout sedikit tapi tidak ada spike dari segi volume. Itu yang membuat saya agak skeptis gitu ya dengan breakout kali ini. Dan kalau misalnya kalian lihat ke 1-hour chart gitu ya, ya tentunya kita membentuk semacam trend line di sini. Oke. Trend line. Yang kalau ini akan di breakdown, oke, kalau misalnya nanti kita breakdown disertai juga dengan peningkatan volume, ingat. Maka ini bisa jadi berarti kita kemungkinan akan kembali at least nge-retest area low di sekitaran 19.800 di sini, atau bahkan kita bisa drop lebih jauh, oke, membuat dua wave di sini untuk mungkin menguji lagi area support di sekitaran sini, ya kan? Baru dari sana kita akan kembali mendapatkan momentum ke atas, oke? Dan itu baru akan terjadi kalau kita breakdown dari trendline di sini. Itu adalah senario bearishnya gitu ya. Jadi kalau misalnya senario bullishnya seperti apa? Senario bullishnya adalah menurut saya pengen ngelihat ada spike dari segi volume dari para buyers gitu ya. Buyer step in, kemudian membuat spike yang cukup tinggi di sini. Kemudian kita mendapatkan konsolidasi berupa pattern bullish continuation. Nah, dari sini ini mungkin baru akan menjadi setup bagi kalian-kalian yang belum sempat masuk di sekitaran area di sini. Kalau saya pribadi, saya hanya cukup maintain saja posisi saya yang sudah saya buka di sekitaran sini. Tapi kalau ternyata nanti masih ada dikasih setup berikutnya di sekitaran area di sini, oke, maka ini mungkin saya bisa tambah sedikit posisi saya ketika sudah breakout dari pattern bullish continuation tersebut. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, sebelum saya diyakinkan bahwa breakout kali ini adalah valid, maka saya tetap akan memilih untuk maintain saja posisi saya yang berada di sini, karena untuk sementara breakout kali ini belum disertai oleh peningkatan secara volume. At least menurut saya kita harus break di atas area ini dulu lah gitu ya. Break di sini, kemungkinan kita bisa melihat semacam volatilitas, kemudian baru kita akan mendapatkan semacam pattern. Kalau misalnya kita dikasih bullish pattern, tentunya itu yang kita harapkan gitu ya. Baru dari sana mungkin ini akan menjadi peluang bagi kalian-kalian belum sempat masuk. Tapi tentunya ini bukan financial advice gitu ya. Ini hanya saya sampaikan, saya sharing saja apa yang akan saya lakukan kalau misalnya saya belum sempat masuk di sekitaran sini. Dan targetnya adalah sekitaran 24.500 sampai 25.000, ini sebagai target utamanya. Kalau misalnya ternyata kita masih belum melihat ada pertanda bahwa bullish momentum mulai berkurang di sekitaran sini, maka mungkin kita bisa menyisakan sebagian posisinya untuk melihat apakah Bitcoin mampu naik sampai ke sekitaran area 27 atau bahkan 30.000 dolar. Oke. Dan untuk sementara gitu ya, saya rasa hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Stay safe guys, karena kita sedang berada di weekend, so volume kemungkinan tidak akan terlalu besar. Dan breakout kali ini kalian harus agak skeptis menurut saya gitu ya. Kalau misalnya nanti ternyata kita mendapatkan sell off disertai peningkatan volume dan breakout di bawah trendline ini bisa jadi pertanda bahwa kemungkinan besar kita akan mendapatkan drop terlebih dahulu. Baru dari sana kita akan mendapatkan
indikasi lagi apa yang akan dilakukan market berikutnya. Kalau sell off-nya gede-gedean seperti ini, oke, sell off-nya kemudian tidak mendapatkan pelemahan momentum ketika kita menyentuh ke area ini, maka senario yang lain adalah bahwa kita bisa jadi langsung menuju lagi ke area lower low terakhir di sini untuk nge-retest atau bahkan menembus di bawah area tersebut. Tapi kalau misalnya kita menurun atau kita breakdown dari trendan ini, kemudian kita hanya membentuk semacam corrective move di sini. Nah, ini yang kita mau gitu. Dan baru dari sini kita mungkin melihat, oke, ini sekarang probabilitasnya lebih tinggi bahwa kita hanya membuat corrective move gitu ya, untuk menyelesaikan corrective move di sekitaran sini. Baru kita mungkin akan mendapatkan impulsive move berikutnya. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.